Qala, apa kata Khabbab ibni Arits? Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajah Allah Ta'ala, berharap cuman ridha daripada Allah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Khabbab ibni Arits, kawan-kawan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Itu hijrah kami itu ke Madinah itu untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang daripada Allah. Tidak ada yang lain yang kami harapkan. Fawaqa'a ajruna 'ala Allahi. Ada sebagian kami yang memang mendapatkan pahala daripada Allah. Maksudnya mendapatkan pahala daripada Allah, sudah berangkat hijrah pun sampai, menikmati pula lagi di tempat itu di Madinah. Faminna man mata lam yakul min ajri syai'. Ada yang sudah meninggal dunia tapi belum menikmati. Baru sampai di Madinah baru dah terjadi pula perang. Meninggal dunia belum sempat menikmati lagi. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair, pemuda yang tampan yang meninggal pertama kali di perang Uhud. Perang Uhud yang meninggal itu bukan yang pertama, yang meninggal yang memeluk baginda Rasulullah, yang tertancap 40 panah di tubuhnya. Kalau tidak dia memeluk Rasulullah, Nabi yang 4 penjuru gunung Uhud sudah mengarahkan panahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibni Umair nampak betul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dipeluk begitu, akhirnya dialah yang meninggal dunia. Bayangkan bahagia gembira apa hendaknya sahabat Nabi yang seperti itu. Jiwanya, nyawanya dia taruhkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mus'ab ibni Umair ni, kata Khabbab, beliau ikut hijrah dengan kami tapi beliau belum menikmati. Menikmati maksudnya belum menikmati di Madinah, lama di Madinah. Belum dapat berjual beli yang enak di Madinah, belum dapat tempat tinggal yang layak di Madinah. Tapi beliau ini sudah mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kami, kata Khabbab ni, kami masih hidup. Kami masih bisa menikmati bagaimana jual beli di Madinah, bagaimana hebatnya di Madinah, bagaimana perkembangan di Madinah, kami menikmati. Maksudnya menikmati itu daripada di Makkah dulu dianiaya, pindah ke Madinah sudah tak dianiaya lagi. Begitu maksudnya. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mus'ab ibn Umair ini masuk Islam dulu di Makkah. Kemudian hijrah dengan Rasulullah. Dia anak muda. Anak muda yang hidup senang oleh orang tuanya. Karena orang tua orang kaya. Tapi ketika dia masuk Islam itu disebabkan perkumpulan orang di rumah Al-Arqam, Darul Arqam, di Bukit Safa, kalau tak salah saya, Bukit Safa, Safa Marwah. Itu ada rumah di situ dulu, rumah namanya rumah Darul Arqam. Situ tempat pengajian Nabi dulu di kota Makkah. Setiap Nabi bermajlis, Nabi majlis itu. Itu tempat yang agak aman di atas Bukit Safa itu. Kalau sekarang tak ada lagi, habis. Setiap orang ingin masuk Islam ke sanalah. Jadi dia pernah duduk suatu ketika, Mus'ab ibni Umair duduk di tempat itu tuh, didengarnya rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat begitu fasihnya dan langsung masuk ke dalam dadanya. Akhirnya Mus'ab ibni Umair memutuskan masuk Islam. Padahal dia waktu itu masih muda, masih muda, sangat muda sekali. Maka beliau anak muda yang tampan dan bahkan dijadikan oleh perempuan-perempuan kota Makkah idaman mereka untuk menikah dengan Mus'ab ibni Umair. Seluruh perempuan-perempuan Makkah itu menginginkan dirinya jadi istri Mus'ab ibni Umair. Tapi Mus'ab ibni Umair, laki-laki yang tampan gagah, setelah masuk Islam, akhirnya perempuan-perempuan tadi pun banyak yang tidak lagi simpatik dengan Mus'ab ibni Umair. Hijrah ke Madinah, belum lama hijrah terjadi perang Uhud dan meninggal dunia. Jadi apa kata Khabbab?
Kami hijrah ni karena Allah. Kami hijrah ini karena ridha Allah. Kami hijrah ni mencari kasih sayang daripada Allah. Ada kami yang mendapatkan kenikmatan itu di dunia, kami pindah, kami tak diazab lagi. Tapi ada di antara kami yang belum mendapatkan kenikmatan itu. Di antara mereka adalah ada Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Wa tarakan namirah. Fakunna idza ghataina, dia cuma masih membawa pakaian satu helai pakaian saja yang dia bawa dari Mekah. Belum bertambah pakaiannya di Madinah, belum ada bertambah hartanya di Madinah. Sudah terjadi perang Uhud dan dia pun meninggal dunia. Fakunna idza ghataina biha ra'sahu badat rijlahu. Ketika kami menutup jenazah bagian kepalanya, terbuka bagian kakinya. Itu cuma pakaian yang ia punya, tidak ada pakaian yang lain. Tak ada pakaian yang ada lagi di kota Madinah ketika itu. Wa idza ghataina rijlahi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kakinya, terbuka kepalanya. Nah, tutup kaki, buka kepala. Ada dalam satu riwayat hadis, sebenarnya kain ini pada adatnya panjang dan bisa menutup beliau. Tapi ketika dijadikan kain ini untuk kafan beliau, tak mau. Tutup kaki, terbuka kepala. Tutup bagian kepala, terbuka kaki. Mengadulah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Nabi, sahabat mengadu kepada Nabi, bagaimana caranya ini ya Rasulullah? Apakah sahabat ni kita kubur seperti ini saja ya Rasulullah? Kata Nabi, an naghutta ra'sahu wa naj'ala ala rijlihi syai'an min izkhiri. Bahawa Nabi perintahkan, tutup sajalah bagian kepalanya, kaki tadi tutuplah dengan rumput-rumput yang ada. Jadi ada rumput-rumput di kota Madinah tadi diambilkan, ini di syuhada di Jabal Uhud ini. Maka Jabal Uhud, salam kita itu salah satu kepada Mus'ab ibni Umair. Tutup dengan rumput-rumput. Wa minna man ayyana'at lahu samratuhu fahuwa yahdi buha. Jadi Nabi perintahkan kita untuk untuk menutup dengan rumput-rumput. Jadi maksud daripada hadis ini itu apa? Bahwa karena tidak ada lagi pakaian yang bisa untuk menutup. Jadi bahwa para sahabat Nabi pun hidup dalam keadaan zuhud, dia tidak memiliki banyak pakaian. Kalau mereka memiliki banyak pakaian, pasti sudah mereka akan ditutup dengan pakaian-pakaian mereka. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak memiliki pakaian mungkin 2 dan 3 saja. Bayangkan kalau kita pakaikan ke diri kita. Diri kita berapa pakaian kita? Untuk selendang saja berapa? Untuk kain sarung 1 lemari. Untuk syal selendang 1 lemari. Nanti untuk jubah gamis 1 lemari. Untuk celananya, untuk baju kokonya, untuk apa ya? Bayangkan. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 dan 3 saja paling banyak, itu karena menunjukkan kezuhudannya, bahwa mereka tidak menginginkan terlampau untuk bermewah-mewah hidup di dunia ini. Termasuk dengan baginda Rasulullah SAW, baju sudah banyak diberikan kepada orang-orang, sudah banyak dihadiahkan kepada kaum muslimin baju daripada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.